Mana tadi teh? WA berarti ini WA. Ya, screen saya kelihatan ya. Halo, ketinggalan itu. Iya Pak, ada. Ada Bapak. Ah, iya tah. Nah, ini yang sudah Nanti. sudah apa namanya teh? Yang sudah yang sudah SK-nya udah dapat belum? Belum, Pak. Mana topik hasian? Kumaha topik yang semenang can topik. Bapak topik mah lagi ngeramen, Bapak. Marahnya. Ngeramen. Kumaha tuh itu gararan deng. Ya Nadia, kumaha Nadia? Aku belum masukin Semenang, Bapak. can. Iya Pak. Iya Pak. Nadia mana Pak? Nadia Salsabila. Oh. Iya Pak. Mana Nadia Salsabila? Gak ada orang. Ada Pak. Laporan. Juga ada iya kan kumaha ayo sudah dikerjakan ayo. Belum Bapak. Baru nyari-nyari referensi gitu Pak. Baru nyari-nyari referensi ya. Bagus lah, tapi tong lama-lamanya. Udah ngumpulin ya. Udah ngumpulin ya. Pakai apa alatnya ngumpulinnya? Ada alatnya nggak? Punya nggak? Ayo. Alat gimana Pak maksudnya? Oh nggak ada ya. Ya udahlah. Nanti saya terangkannya supaya mudah-mudahan kita ketika membaca sebuah tulisan ya atau mengumpulkan referensi itu biar tidak terhilang ya, tidak hilang arah atau tidak tersesat. Kan nyari artikel itu susah, apa nyari yang telah kita baca ya dulu. Saya pernah baca ini tapi di mana posisinya saya lupa lagi. Nah, itu jadi memang nanti saya kasih lahnya trik-triknya, tips-triknya biar ini. Ya, terus memang kedua juga harus nyusun ya. Harus nulis. Berarti ini hampir semua ya. Coba yang dari sini ada nggak yang sudah dapat SK? Halo? Belum Pak. Belum. Oke ya. Jadi dari sekarang ya apa namanya cepat, nggak usah dilama-lama. Nanti jelek hasilnya kalau SKS. Sistem kebut semalam jelek ya, kerjakan aja lah. Apa namanya? Sebisanya modern naon bab 1, bab 2 kan gitu ya. Oke. Nah, nanti tanya ke Pak Sujani. Pak atau ke Bu Yopi, Bu, saya SK ini mana gitu ya. SK-nya sudah ke Pak Parmono udah. Tapi apa? Saya belum dapat SK. Nah, kalau sudah dapat SK nanti ngobrol dengan pembimbingnya. Pak, kira-kira teknis membimbingnya gimana, Pak? Teknis pembimbingannya gimana, Pak? Apakah via Zoom, via itu ya. Nanti kalau di akhir-akhir mah takutnya nggak selesai ini ya. Karena ini masalahnya besar ini sebenarnya. Kalau bagi teknik sipil ya apa TS bagi TS teknik sipil S1 teknik sipil ini bagi TA sebenarnya ini hampir mirip TA sebenarnya ini. Ya, apalagi kalau judulnya komplit. Ya, komplit satu gedung. Nah, itu udah TA itu. Ya. Nah, jadi ini berat sebenarnya mah, tapi kalau tidak dikerjakan mah nggak akan beres nanti. Ditumpuk di akhir nggak akan selesai. Ya. Oke, jadi kesimpulannya apa nih? Yang ini cepat diproses. Minta SK langsung ke kasihkan ke pembimbingnya terus bertanya, Pak kapan kami melakukan bimbingan kan gitu ya. Per 2 minggu, per seminggu sekali kan gitu. Jadi ongoing dengan praktek industri lah. Gitu. Sok silakan ada yang tanyakan dulu sampai situ dulu. Bapak mau nanya. Sok,
Sana mana? Intan, Pak. Kumaha Intan. Untuk penulisan kompre itu gimana ya, Pak? Ada pedomannya nggak, Pak? Nya eta pedoman teh saya teh sibuk saya teh lah jadi belum bikin pedoman. Nah, saya enak orang diskusi di dia nya. Tapi insya Allah kayak di tengah jalan lah ada lah. Nah itu kan saya teh dadakan dikasih amanah kompre teh kan. Belum saya persiapkan. Tapi minimal lah dengan ngobrol di sini kebayang lah ya. Dan hampir mirip lah sebenarnya mah. Tapi memang betul harus ada buku panduannya. Nah buku panduannya teh saya kerjakan teh sayanya sibuk. Selebritis meren saya teh jika nama sibuk pisannya. Oke ya, sekarang gitu dulu. Nah kita bahas sekarang di sini ya. Intan untuk panduannya ya. Ada lagi nggak terkait yang tadi? Jadi Anda masukkan pengajuan judul, pembimbing, nanti tanyakan lagi mana SK-nya dari SK tersebut. Ya, nah kita sekarang bahas nih. Ya, Bismillah, sugan we kejar waktu. Nah, udah seberapa orang yuk, Jang? Ayo seberapa orang cuk tinggal di tina. Ada 40, Pak. Ya, lumayan lah nya. Oke. Jadi apa namanya? Mungkin saya mengacu ke sinilah. Ini sudah saya tulis-tulis sebenarnya mengancan ditulis ini weh. Mana itu? Nah, iya nya. Nih. Nah, ini penulisan laporan ya. Ya, jadi penulisan laporan ini ya. Ya mungkin sama aja lah. Abstrak gitu ya, bab pendahuluan, landasan teori. Ini bab 1 ya, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 gitu ya, terus lampiran tabel ya. Kita bahas lah sama-sama satu-satu ya. Ini ada kasusnya apa nih? Ini bagus nih. Dulu kalau nggak salah di geometri jalan saya udah kasih, tapi nanti saya kirim lagi lah nya. Nih. Dulu ini kalau lihat tugas akhir dia. Tugas akhir sipil ya. Jadi dia judulnya apa? Alinyemen geometri jalan. Ya, jadi ditinjau. Dia bahas kan terkait ruas kilometer 77, stationing 77 sampai 95. Nah, dia bahas apanya yang dibahas. Nah, ketika dibahas itu nanti akan terlihat kan? Nih, di rumusan masalahnya. Jadi pembahasan ini teh dibahasnya apa saja kan gitu ya. Nah, ini mirip dengan Anda nanti tugas apa namanya? Komprehensif. Kedalaman Anda tuh seperti apa? Rumuskan di sini. Kan bisa aja ini juga terlalu sempit bagi saya mah, ya. Bisa aja lebih luas. Nah, yang Anda mau sempit mau luas tergantung Anda kan. Nah, ya coba. Dia ingin menjawab di permasalahan geometri jalan itu empat permasalahan ya. Nih. Jadi pertama, nah jadi ajukan dulu apakah geometri jalan ini misalkan pertama, kalau rumusan masalah itu misalkan pertanyaannya, rumusan itu ini harus ada tanda tanyanya. Bagaimana geometri jalan existing sesuai dengan spesifikasi geometri jalan arteri di luar kota misalkan kan gitu ya. Jadi ternyata nanti apa namanya nih hasil dari penelitian ini, laporan ini itu menjawab ini nomor 1 ya. Nah terus kedua berapa lebar? Nah dia menjawab lagi bagaimana tebal perkerasan. Kalau kita dulu geometri jalan kalau nggak salah ya tugasnya kan hanya geometri kan, tidak sampai perkerasan. Nah tapi di sini TA-nya dia ingin melihat juga tebal perkerasan kan gitu ya. Nah terus dia loncat lagi berapa dimensi saluran. Nah ini lebih ke arah irigasi nih. Nggak apa-apa masuk aja semua. Nah, terus berapakah sampai RAB kan? Nah, seperti ini kedalaman ini tergantung Anda ya dengan judul tadi. Misalkan judulnya apa yang tadi Anda teh? Kayaknya. Nah, ini tes oke lah judulnya ini, tapi seperti apa bahasan di dalamnya? Nah,
seperti apanya teh nanti dirumuskan di masalah ya. Oh, saya teh misalkan ini analisis perencanaan sistem drainase gedung Center of Excellence. Mana si Topik? Topik ayat teh Topik. Suara anak yang Topik. Halo Topik. Tolong di Topik. Intan aja, mana Intan? Intan ada Intan, Rizky. Iya, Pak. Sok, Intan. Ada, Kan Pak. judulnya gini. Nah, kira-kira kalau judulnya ini rumusan Intan mau apa dengan komprehensif itu mau apa? Mau mengerjakan apa? Sok, jawab Tan. Mau itu Pak, apa sih kayak borpile itu gimana gitu Pak? Kayak Nah, apa? berarti kan mau mengetahui dimensi borpile kan ya gitu ya? Iya. Bentuknya. Nah, berarti rumusan masalahnya apa? Coba kira-kira Tan. Rumusan masalahnya apa? Nanti dijawab memang. Apa rumusan masalahnya? Sok dirumuskan, harus pinter. Kalau nggak bisa menuliskan rumusan, nanti nggak bisa bikin laporan. Nggak bisa skripsi nanti juga kan? Gimana, Intan? Halo, Intan, dengar suara saya nggak? Mana Intan teh? Halo, lapdenya. Falah judulnya naon Falah? Ada Pak. Aduh. Judul Falah apa? Oke, dinding penahan tanah. Nah, kalau dinding penahan tanah ya, rumusan masalahnya apa? Nanti kan mau menghitung ulang atau mendesain atau merencanakan atau apalah ya, mengevaluasi evaluasi desain berarti desainnya sudah ada, tapi kita evaluasi ya boleh. Nah, nanti pertanyaannya gini, bagaimana? Nah, nanti tulis di rumusan masalah mana tadi? Misalkan yang Falah nih. Aduh, itu kemana ya? Rasa kedap. Oh iya, ngahalangan. Nah, gini. Aduh, kenapa dia? Nah, jadi di rumusan masalahnya berarti apa? Bagaimana dimensi dinding penahan tanah di lokasi anu kan gitu. Atau misalkan bagaimana struktur kan? Bagaimana struktur beton di dinding penahan tanah bangunan anu lah gitu ya, kurang lebih gitu. Jadi harus dimulai dengan rumusan masalah dulu kalau mau nulis ya. Itu. So tadi siapa Intan? Kalau yang Intan tadi judulnya non Intan? Kajian apa Pak tadi Pak? Kajian perencanaan borpile. Tuh kudu ingatnya. Kajian borpile. Kan kamu teh mau itu ya, berarti kalau harus benar. Nanti kalau kajian borpile borpile yang di mana ini teh? Di FPSD Pak. Nah, ditulis atau bagaimana bagaimana struktur borpile di bangunan FPSD gitu ya. Oh ya. Ya, itu satu. Atau misalkan mau spesifik bagaimana struktur tulangan borpile, nah berarti ke arah tulangannya itu. Ya. Atau mau diduakan rumusan masalahnya. Yang pertama bagaimana dimensi tulangan baja. Yang kedua bagaimana dimensi betonnya. Berarti jawab rumusan masalahnya mau dua gitu ya. Gitu. Jadi harus diawali dengan rumusan masalahnya. Yuk. Ya. Nah, ini tadi kan ada yang bertanya, Pak, bagaimana panduan bukunya? Ya kurang lebih ginilah. Hampir mirip sebenarnya, ini juga tugas akhir ya. So kita bahas satu-satu lah dari awal, cobanya nggak kebayang. Yang pertama mungkin ada abstrak ya. Dok, silakan mana dijawab. Yang ini kan semua juga udah mahasiswanya. Mahasiswa itu standar tulisannya itu harus benar kan. Karya ilmiah itu harus mengikuti pola baku ya.
Entong jika anak SD-nya tidak mengikuti standar kaidah karya ilmiahnya, jadi harus memang benar-benar benarlah di mata umum ya, mata secara universal kan karya ilmiah itu terikat dengan aturan-aturan main ya, seperti daftar pustaka, cara mengutip kan gitu ya, itu semua harus masuk. Oke, saya tanya coba, kan biasanya suka ada abstrak, mana abstrak tadi teh? Nah, ini abstrak. Apa abstrak itu? Coba dijawab. Sama siapa? Saya mau ngejawab, bantu saya. Apa itu kalau menulis abstrak baik di skripsi, baik di laporan komprehensif gitu ya, atau tugas akhir. Apa yang dimaksud dengan abstrak? Isinya apa saja? Ayo dijawab. Saya bisa jawab. Mana Julheza bisa jawab? Julheza bantu jawab. Rangkuman bukan, Pak? Rangkuman dari keseluruhan laporan. Rangkuman ya, oke. Jadi abstrak itu tadi ulangi. Siapa tadi yang jawab teh? Intan, Pak. Ya, Intan. Nulaina kamarana itu nulaina. Ini Pak, abstrak tuh penjelasan singkat mengenai penulisan keseluruhan. Jadi ada penjelasannya terlebih dahulu. Atau kata-kata kuncinya di dalam pembahasan keseluruhan tuh di abstrak kayak gitu, Pak. Hebat, ketua himpunan mah ngobrol nanti, ketua himpunannya. Udah Demis, Pak. Udahan. Jadi benar lah ya, saya jawab benar lah. Intinya mah abstrak itu apa tadi teh? Ringkasan ya, resume atau apa? Penjelasan singkat mengenai keseluruhan tulisan. Penjelasan singkat keseluruhan. Nah, tadi kata kuncinya keseluruhan ya, keseluruhan terkait tulisan ini. Apa saja? Berarti bab 1, bab 2, bab 3, bab 1, 2, 3 dan 4 menurutnya ini kita bagi 4 bab aja ya. Memang kadang-kadang di yang lain ada hasil. Terus bab selanjutnya temuan. Nanti kadang-kadang tapi kurang lebih pola karya ilmiah itu biasanya abstrak, bab 1, bab 2, bab 3 ini hasil dan temuan, kesimpulan dan sarannya. Ya kita bahas satu-satunya. Jadi abstrak itu tadi keseluruhan ya, diresume, diringkas atau diringkas lah. Karena kan sedikit, abstrak mah cuma 300 kata kan, tidak satu halaman kan. Yang menggambarkan tadi bab 1, bab 2, bab 3 ya. Sampai hasil temuan semua. Berbeda dengan kesimpulan. Kalau kesimpulan apa? Kesimpulan kan ada kesimpulan nih. So, kalau kesimpulan apa kesimpulan? Mana yang lain ngejawab juga tuh biar nyambung. Jawaban dari rumusan masalah, Pak. Oke, saya tanu ngajawab eta. Jadi kesimpulan itu apa tadi teh? Isinya? Jawaban dari rumusan masalah. Nah, jawaban dari rumusan masalah ya, kesimpulan itu. Oke, mana kita lihat contohnya. Nah, ini. Jadi rumusan masalah. Nah, kita lihat ini kesimpulan ini kan ini 1 2 3 4 ya. Kita lihat kesimpulan ayat itu dia. Nah, ini kesimpulannya. Jadi 1 itu menjawab rumusan yang 1 kan. Tadi kan bagaimana geometrik ya, jawabannya geometrik jalan kan. Terus yang 2 apa? Coba di dia ayat asal ngetik saya. Rumusan masalah ini. Nah, nih ya. Ini udah saya ketikkannya. Jadi rumusan masalah itu misalkan pertama apakah geometrik jalan existing sesuai dengan ini? Nah, dijawab sama dia kan. 1 geometrik jalan bla 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 kan, ini kesimpulan nih.
Geometri jalan teh alinyemen horizontalnya begini kesimpulannya kan. Yang simple aja karena yang panjangnya kisah ini tuh di bahasan ya. Ada alinyemen horizontal, alinyemen vertikal. Terus apa nih? Kedua nih ini ada menjawab tebal perkerasan kan. Bagaimana tebal perkerasan? Nah dijawab tebal perkerasan bla 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 kan ini kan seperti ini kan. Yang ketiga saluran tepi ya mungkin jawaban ini berapa dimensi saluran. Nah gitu ya. Jadi kebayangnya nanya kesimpulan itu menjawab apa namanya rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya 3 ya 3 itunya kesimpulannya. Oke ya. Cukupnya untuk pembahasan apa tadi rumusan masalah. Sekarang latar belakang, apa isinya latar belakang? So. Biar takutnya Anda bingung lamun tadi arahkan ke apa isi latar belakang. Siapa yang mau bertanggung jawab? Nolain ah. Jajang, sok Jajang. Naon isinya latar belakang pendahuluan kan ada latar belakang. Isinya apa Jajang? Biasanya isinya Pak desolen sama desain Pak, bukan? Ya kumaha desain desolan teh bahasa asing itu sama apa. Kumaha? Kamu mau nulis nih, kamu judulnya naon Jajang? Analisis growthing pada sandaran kiri bendungan Sadawarna. Oke, growthing teh kan memasukkan adukan ya gitu ya? Iya Pak. Memasukkan adukan ke apa? Ke celah-celah modelnya gitunya. Ke celah-celah Iya Pak. struktur. Oke, rumusan masalahnya berarti kumaha rumusan masalahnya? Paling Pak, panu pertama teh aya pengeboran. Terus aya cek air WPT gitu Pak. Nah, terus paling Pak kan kira kalau WPT-nya kurang dari 3 nggak bisa di growthing. Nah paling dijelaskan itu Pak kenapa gitu nggak bisa di growthing kalau nilai Lugennya kurang dari 3. Ya berarti gini, rumusan masalah nanti bagaimana pelaksanaan growthing di bangunan apalah. Nilai Lugen kurang dari 3 tidak bisa di growthing gitu paling ya Pak. Ya, tapi kan rumusan masalah nanti kan bagaimana pelaksanaan growthing kan gitu merenjangnya. Iya Pak. Nah, cuman ini masalahnya nyambung mah ya jeng kan pelaksanaan mah biasanya sifatnya tadi apa PI itu mah kan kalau berbicara pelaksanaan itu PI. Tapi kalau berbicara desain itu biasanya perencanaan. Di situ masalahnya teh bisi yang kumaha. Oke, kamu tumbang tadi. Oh, analisisnya sok wae nya. Oke, tadi balik lagi ke latar belakang. Latar belakang apa ya? Kalau tadi judulnya growth, tulis apa? Ya, kumaha coba apa tadi cenah desain desolan. Kumaha tah? Isi dari latar belakang teh apa yang mau kita tulis? Yang dibahas paling awal bendungan dulu apa gitu, Pak. Wah, tuh panjang teuing atuh ka mana-mana. Yang teuing harus jelas ini latar belakang kita mau ngisi apa. Coba Azan, Muhammad Azan. Naon judulnya Azan? Belum Pak, saya masih koordinasi Pak sama Pak Budinya soal apa namanya judulnya Pak. Jadi belum diajuin Pak. Tapi rencananya saya mau bahas soal apa namanya bore pile. Ya, sok bore pile. Nah, isi latar belakang tuh mau ditulis apa? Kita mau nuliskan apa? Alasan kenapa kita mau menganalisis bore pile-nya Pak? Latar belakang tuh. Kan atuh. Cik kumaha, duh itu kumaha itu becan paraham. Mana Yola? Aya Yola, Yola ya. Halo Yola. Yola mah orang Padang kayaknya. Iya, apa Bapak? Sok judulnya naon Yola? Acan deh. Belum Bapak, masih nyari-nyari ini. Oh gitu. Jadi kumaha ya mau diteruskan atau beres bubar wae atau udah judul lagi can araya? Terusin dulu Bapak, jadi udah ada gambarannya nanti bikinnya gimana gitu. Nya judul heula. Besok saya punya judul.
Satu dia tanya nu iya lah. Nah, Sidik, Permana Sidik. Ada Sidik, nama Permana Sidik ada tak? Fokusnya, lamun ngedengerin fokus. Mana Permana Sidik? Hadir Bapak, hadir. Oh, sok. Eta di mana sih? Kamu di mana? Lagi di luar Bapak tuh enggak kedengar Bapak. Ah, ulah nu Sidik we ah. Cepat denger. Iya Bapak, aduh mohon maaf. Tah ieu we sa Anggi Kusumah, mana Anggi Kusumah tah? Siapa? Hadir. Sok Anggi, kamu judulnya iya. Baca sok Anggi judulnya naon? Mohon Pak, kajian perencanaan sistem penyediaan air bersih pada gedung Direktorat Narkoba dan Direktorat Intelkam Polda Jabar. Oke, apa latar belakangnya sehingga kamu mau tulis ini? Latar belakangnya tuh Isinya naon aya latar belakang teh? Ini Pak, berisi masalah dan solusi yang ingin diberikan dalam sebuah penelitian ya. Nya sok nulis naon tah? Solusi teh masalah kumaha? Kalau Anggi sih ini jadi tentang penyediaan air bersihnya dulu Pak. Terus masalah yang sering terjadi di lapangannya itu kenapa dibahas di latar belakangnya. Nah, terus alasan kenapa tertarik membahas tentang kajian perencanaan sistem air bersihnya ini, gitu Pak. Oke, ya. Oke, jadi tadi benernya. Jadi kita menuliskan latar belakang itu adalah sesuatu yang memang menarik untuk kita tulis kan. Itu dulu kuncinya. Ari urang nulis ieu teh maksudnya teh tertarik kan tertarik. Bagi saya mah tertarik. Nah, bagaimana sekarang menarik orang untuk memperhatikan juga tulisan kita kan? Ya, karena penting kan air bersih itu. Ya, nanti kita kaji seberapa penting air bersih bagi si gedung Direktorat Narkoba. Ya. Nah, di situ keluarkan semua unek-uneknya latar belakangnya teh. Jadi bagi saya menarik karena air bersih kan bla 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 kan gitu ya. Terlebih di gedung Direktorat Narkoba yang memang membutuhkan operasional gedung yang memang betul diperlukan air bersih. Nah, itu dikeluarkan semua ya. Tadi ya ini. Ya, jadi apa yang kita tuliskan itu tulisannya harus yang menjadi perhatian kita, menarik bagi perhatian dia dan bisa memancing orang lain untuk betul juga ya ini harus ditulis ini ya. Nah, termasuk skripsi pun sama, jangan saya punya judul tapi ini mah judulannya itu memang kita harus ada tulis ini karena penting. Kalau saya tulis ini takutnya malah jadi gimana kan berbahaya atau gimana lah. Nah, ini berat we. Atau misalkan nanggus contohnya penting mah gampang atau gitunya jadi intelektualnya teh muncul kan. Saya teh punya ilmu ya, mau ini latar belakang pun sama nih. Dijelas sama merupakan salah satu ruas jalan utama kan. Ini utama nih jalan utama. Maka kalau nggak di apa namanya kalau tidak di analisis ulang atau nggak dievaluasi penting lo diskusikan dulu terkait isi dari latar belakang ya. Jadi dari sekarang udah aja tulis aja lah yang jadi penulisan laporan itu nggak akan selesai kalau tidak mencoba mengetikkan satu hurufnya, besoknya 2 huruf 3 huruf akan selesai ya. Nunggu lama udah aja ketikan. Sekarang saya paham latar belakang teh kieu tulis ya nama tek kan gitu kumangke we nya sambil cari artikel tadi teh cari data nggak apa-apa. Nggak, kalau nggak digini kan nggak akan selesai ya. Harus mulai dituangkan dalam bentuk tulisan.
Sok, sampai di situ dulu. Latar belakang dan rumusan masalah. Ada yang mau didiskusikan? Hari ini direkam tuh itu tentunya. Ini Bapak nggak ada yang ngerekam. Oh, Oh, ada yang Sahan, Falah ngarekam Falah. Maunya oke, tenan naon direkamnya Falah. Bisi iya butuh ke jang adik-adiknya ada capek atau nyen karari teh. Geus mah tidur apa nggak ngeganggu tidur kan. Oke ya, latar belakang selesainya anggap selesai. Ringan kan? Kurang lebih lah apa lanjut nih. Akang tarik tujuan apa tujuan? Sok dijawab biar cepet. Ayo tujuan itu apa? Ngisi apa? Kan nanti jadi polanya hampir mirip. Udah aja latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan. Nah, dengan judul seperti ini, mana atuh sih tadi teh? Saha sok, iyo Gita, mana Gita? Ada nggak Gita Mayastika? Gita aja tuh Gita. Anu konsentrasinya, jadi dipanggil teh langsung nyaut. Nggak ada Gita ya. Ferdi, ayah Ferdi itu Ferdi. Ada Pak. Oh, kumaha Ferdi, apa tujuan penulisan ini? Ta judulnya eta ta. Ya Pak. Isinya ya membahas tentang tujuan kita itu menulis di kajian ini itu untuk apa gitu Pak. Nah contohnya kalau misalnya saya itu kan judul yang saya ini kan desain perencanaan pekerjaan RAM di proyek gedung parkir dan PKL Kabupaten Kuningan. Berarti di sini yang akan dibahas yaitu yang mengenai perencanaan pekerjaan RAM-nya. Nah, berarti di sana di tujuan penulisan bisa ditulis seperti ini Pak, untuk mengetahui desain perencanaan pekerjaan RAM di proyek gedung parkir dan PKL tersebut, Kabupaten Kuningan. Kamu rumusan masalahnya apa ini kira-kira? Cok, jawab rumusan masalahnya apa? Kalau untuk rumusan pribadi rencananya Pak tadinya ingin ini Pak, analisis hitungannya tuh Pak. Desain perencanaan. Maksud saya kan ini kan judulnya nih. Iya Pak. Udahlah judulnya ini aja. Nah sekarang kita tuangkan ke dalam narasi, diksi ya, ke dalam tulisan apa rumusan masalah bagi ini. Bagi judul ini apa Anda mau tulis apa rumusan masalahnya ini? Proyek gedung parkir dan PKL Kabupaten Kuningan. Nah, jadi kan bagaimana desainnya kan ya gitu ya? Iya betul Pak. Nah, jadi tujuannya apa tujuannya? Tujuannya. Berarti rumusan masalahnya ada berapa kamu? Kamu rumusan masalahnya ada berapa? Kalau saya belum. Tuh standar buat penyediaan air bersihnya pada gedung bertingkat itu bagaimana gitu. Ya, okay. Dari ya kayak gitu. Okay. Berarti udah pahamnya, nggak paham mah tinggal ditulis atuh, nggih. Aya artikel. Mohon Pak, nembe milarian artikel-artikelna, nembe mendak hiji. Aya artikel ku kamu ditabung heula, disimpan di mana lamun aya tinggal di kutip kan gitu. Nanti saya ajarkan lah pakai Jotero ya. Nah, jadi sudah mulai dihitung kan ya. Nah, tadi sama Anggi udah dijawab ya. Jadi biasanya nih saya lihat
Saya lihat di tugasnya sih. Jadi bab 2 itu dia membahas ini kan berarti geometri jalan yang mau dibahasnya 21 22. Nah, ini ketentuan perencanaan. Jadi berbicaranya umum dulu lah. Umum bla 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 kan gitu ya. Nanti keluar soal di peraturan-peraturan kan. Peraturan bagaimana desain si geometri itu bagaimana kan gitu. Perkerasan jalan itu bagaimana kan. Dimensi saluran itu semua dikeluarkan. Ya, per subjudul. Nanti di subjudul kan juga subjudul 21 22. Ya, jadi kurang lebih gitulah. Bab 2 mah isi dari landasan teorinya ya. Oke, nya. Paham lah. Sekarang coba mana metodologi teh kasahannya nanya nak. Brian, Sena, saya orangnya Brian. Nah, terfokus ta Brian teh. Triana si Hombing aja nih. Mana Triana si Hombing? Hadir Pak, nggak bisa on mic. Meuli atuh mic nu alus atunya. Triana si Hombing mana Triana? Cok, apa metodologi teh gimana kalau nulis TA? Apa isinya metodologi? Jadi metodologi itu ada lokasi, ada waktu penelitiannya, ada metode yang kita bikin itu seperti apa, misalnya metode kualitas, gitu itu Pak. Judulnya apa, Triana? Judul saya masih mikirin Pak, cuma kayaknya tentang fondasi Pak, Borpile. Ya sok aja nggak apa-apa, Borpile. Oke. Sekarang metodologi, kalau mau nulis metodologi dengan judul Borpile, apa yang mau ditulis? Tadi apa saja tadi teh? Metodenya Pak. Ada metode kuantitatif, ada metode kualitatif gitu Pak. Udahlah jangan terlalu. Ini mau mengerjakan apa tadi teh? Dimensi atau mau menghitung ulang atau mau evaluasi ya atau mau apa namanya analisis ya mau menganalisis atau mengevaluasi dimensi L. Kerjakan metodenya. Ayo gimana Triana? Ini mungkin Pak baca kan kali ya Pak literat. Berarti pertama tadi betul kan? Kita pelajari heula literaturnya. Nah, kita studi literatur dulu ya, mengumpulkan bahan, kan gitunya, Triana. Ya, betul. Ya, mengumpulkan bahan. Terus apa lagi? Apa yang mau ditulis di metodologi? Mengumpulkan bahan, terus studi literatur. Banyak baca-baca kan. Nanti ya, kan nanti yang mendukung juga. Apa teori yang mendukung tadi udah di bab 2. Oh iya Pak ya. Udah harus jelas. Apa lagi coba? Sok jawab sama siapa tuh? Salwa, ada Salwa. Bantu jawab ada, Salwa. Pak. Apa? Sok, ya, mengikuti enggak nih? Salwa. Mengikuti, Pak. Besok diteruskan. Masih di metodologi, Pak. Yang harus diisi. Di metodologi tadi katanya literaturnya begini. Ini apa baca buku, mengumpulkan buku, terus apa lagi? Metodologi iya, mau buat gitu-gitu. Salwa evaluasi membaca bukunya, pertamanya harus paham itu beton. Tadi udah dimasukkan sama si Triana tuh. Berarti pertama studi literatur. Cara studi literaturnya gini, mungkin baca-baca jurnal, baca-baca apalah gitu, kayak diisikan tuh semua. Terus apa lagi di metodologi harus nulis apa lagi terkait judul Salwa? Cari ini Pak, cari data-datanya.
Data apa nih? Data-data mutu beton. Iya, nilai beton. Ya, oke Kuat lah. Cari beton. data-data. Kamu judulnya apa tadi teh? Evaluasi mutu beton K300 Di terhadap mana? deviasi standar Di beton. kasusnya di mana? Proyek CWP 2 Nah, oke. gedung Berarti FSP, Pak. cari-cari apa data bahan proyek ya, oke Ya, lah. Pak. Disatukan aja data bahan proyek dan data-data apa namanya literatur, oke. Terus apa lagi? Terus metode yang kita bakalan dipakai, Pak, kayak metode kualitatif atau kuantitatif, Pak. Ya kumaha ta cik? Aya kualitatif kuantitatif tapi kumaha da kudu bener cik kumaha. Ini judulnya judul itu kan tadi ya, menguji mutu A dengan mutu beton kan. Kuantitatif kualitatifnya kumaha ta? Iya, Pak. Jadi gitu, Pak. Gitu Pak, can bisa nulis berarti tah. Ya. Stagnan nanti itu Metode teh. kualitatif paling, Pak. Kalau sawah. Jadi gimana dituangkan ke tugas komprehensif ini gimana nulis metodologi gitu teh gimana? Nah, stagnan ya, stagnan berarti mau nulis bagaimana. Nah, nanti pelajari ini ya. Nanti saya kirim lagi ini file yang apa namanya? Yang tugas akhirnya anak apa nih? Nih metodologi kan. Apa yang harus nih metodologi tayu tah ya, dipelajari lagi. Oke, coba ini saya jawab ya. Jadi metodologi itu pertama tadi studi data lah, studi literatur, data-data. Oke. Terus ini tuliskan juga persiapan dan schedule ya. Persiapan teh apa saja? Kamu kalau mau mengerjakan peneliti apa namanya nih? Penulisan komprehensif misalkan beton atau bore file atau ini apa saja persiapannya? Tadi kan literatur atau apalah. Schedule-nya gimana? Ini mau selesai kapan ini teh? Ngerjain ini teh komprehensif. Halo? Saya mau tanya. Ini mau ya, kalau mau November coba dituliskan di metodologinya. Saya mau selesainya 2 bulan atau berapa? 14 minggu misalkan 14 pekan. Nah, dituliskan nih. Oh, berarti pekan pertama saya studi literatur. Harus jelas schedule-nya. Itu masuk di metodologi. Jadi metodologi itu intinya gini, suatu cara untuk suatu cara untuk penelitian atau misalkan apa nih analisis Anda ya metodenya apa, baca buku, kedua merancang schedule kan itu ditulis semua schedule-nya teh 1 minggu dulu. Sehingga suatu saat orang mau mengikuti pola metode Anda akan ketemu hasil yang sama ya. Nah jadi metodologi itu apa ya, seperangkat cara aja yang Anda mau tuangkan di mana di pekerjaan Anda ini ya, termasuk soft kemarin aya naon di bawah gitu ya. Kalau beton kan mungkin ada aplikasi simulasinya apa kalau mau ada softwarenya. Nah itu semua dikeluarkannya, termasuk time schedule dikeluarkan sehingga orang nanti kalau mengikuti pola apa namanya teh metodologi Anda itu akan ketemu hasil yang sama. Nah tadi tanya nih, jadi metodologi itu apa? Data perencanaan semua alat software yang digunakan, baik alat software kan semua. Terus prosedur analisnya gimana? Pertama apaan dulunya yang harus dikerjakan. Nah sampai situ dulu metodologi, kebayang ya dengan judul-judul yang tadi yang seperti ini nih. Apa yang harus ditulis di bab 1, bab 2, bab 3 ya. Misalkan apa nih coba. Nih, distribusi air hujan pada proyek pembangunan akuatik. Nah, ini distribusi hujan kan berarti harus jelas data-data pada atap gedung. Berarti harus ada gambar. Nah, pertama kan harus dianalisis itu atap luasnya berapa. Ya, terus analisis curah hujan tidak. Ya, kalau curah hujan nanti harus keluar. Datanya dari mana data curah hujan?
reservoir. Bagaimana mendapatkan curah hujan, dari mana datanya? Bagaimana memvalidasi data itu kan? Nah, seperti itu. Jadi metodologinya harus mulai dari sekarang dipelajari lah. Nanti dimasukkan ke tulisan kita. Ya. Mana lagi sok judul mana yuk? Sistem plumbing dan air bersih di gedung PPG. Oke, metodologinya apa? Pengumpulan data kan, kemudian dari perencananya. Terus foto dokumentasi kemudiannya, karena kan ini analisis nih. Berarti barangnya sudah ada. Sama Anda dianalisis foto-foto itu kan. Diameternya sekian dokumentasi. Terus apalagi coba, ada nggak simulasi perhitungannya? Kalau di Civil 3D kalau nggak salah ada itu cara menghitung otomatis supaya keluar dimensi saluran itu harus berapanya ya. Nah, pakai alat bantu software tidak, kan itu keluar semua di metodologinya ya. Atau bagaimana ini menganalisis ini, apakah pakai manual Excel? Nah, keluarkan semua hitungannya ya kalau mau pakai Excel. Siapa ini teh? Ilham Abdurrahman. Itu Ilham mana? Ilham ada orangnya nggak? Atau Salwa aja? Coba Salwa ulangi. Jadi metodologi kebayang nggak Salwa? Iya Bapak, insya Allah kebayang. So, apa saja? Ulangi. Jadi metodologi itu apa? Jadi ada lokasi kita ngerjain di mana Pak. Terus ada instrumen yang apa, pendekatannya apa Pak? Ya, jadi langkah-langkah Salwa mengerjakan analisis ini teh apa saja ya, sehingga orang ketika mau mengikuti itu akan bisa dan sama ya hasilnya tuh kalau mengikuti langkah-langkah yang Salwa tulis di metodologi. Itu maksudnya ya. Iya, Pak. Isinya ya semua tadi ada jadwal schedule. Makanya harus schedule yang nggak berganti weh. Orang nanti akan metodologi mana? Oke, sekarang hasil dan temuan. Sok dijawab, apa itu hasil? Isi dari hasilnya apa? Yang kita analisisnya apa, Pak? Ya, jadi yang dianalisisnya dikeluarkan semua hasil analisisnya ya. Misalkan, oh ternyata dimensinya itu hasil hitungan begini, semua dituliskan. Sekedap. Nah, jadi hasil ini itu berisikan apa saja? Coba kita lihatnya. Menggambarkan hasil dan dari kajian, analisis. Jadi gambaran semua. Misalkan kita ngitungnya pakai apa? Pakai Excel ya. Nah, dinarasikan Excel tersebut, lampiran Excel-nya mah bolehlah ditulis di lampiran, disimpan di lampiran, tapi panduan hasil hitungan secara keseluruhan ada di lampiran, tapi diuraikan sama Anda analisisnya di sini, diacukan ke sini ke lampiran. Tapi kalau lampirannya misalkan Pak, tabelnya tidak disimpan di lampiran, tapi dianalisis, takutnya kalau hasil gambar tabelnya hasil, tapi ada kalimat di apa nih, di tulisan bab apa nih, bab 1 2 bab 3-nya 1 2 3 4. Nah, ada di bab 4-nya teh kata kunci untuk masuk ke lampirannya. Jadi menurut tabel sekian di lampiran perhitungannya seperti ini. Nah, ditulis di sini ya contohnya. Untuk lebih jauh bisa dilihat di lampiran tabel sekian. Termasuk gambar pun sama. Jadi intinya hasil temuan itu gambar apa, semua isi gambar, semua isi tabel, tapi di narasinya. Kalau kebanyakan
Ya jangan dicantumkan di sini semua, tapi dilepaskan di lampiran gitu. Ya kebayang nggak nih maksudnya nih? Halo? Ada yang didiskusikan? Ada yang mau tanya nggak nih terkait ini? Belum, Pak. Tapi kabayang tuh ya kira-kira. Insya Allah. Kabayangnya. Oke, nah apa temuan? Isi temuan? Yang Coba. ada di rumusan masalah. Hal baru, Pak. Ya, temuan tuh biasanya terkait dengan analisis kita ya. Hasil analisis kita teh temuannya tuh ternyata dimensi besi itu sekian. Sedangkan yang existing yang terjadi adalah lebih kecil, tidak efektif. Lebih kecil itu berarti sangat riskan ya, berbahaya. Nah, jadi seperti itu kalau kajiannya atau analisis. Biasanya gitu ya. Misalkan kan ini ada foto-foto nih ketika yang existingnya yang ada di lapangan itu sekian. Nah, kita dari temuan ini dari hitungan saya itu ternyata saya hitungannya lebih besar ya. Jadi ini kekecilan, ini bahaya. Atau bisa saja hitungan saya kecil, ini terlalu besar, berarti ini tidak ekonomis. Nah itu temuan, keluarkan semua di sini, ya, gitu. Jadi keluarkan semua. Ya kebayang nggak nih, kira-kira kalau memang judulnya tadi, memang harus ada existingnya di sini munculnya. Saya 3D ini, saya 3D ini jadi orang juga potongan terus tampak deh. Tinggal kotanya tinggal diekspor tinggal orang dari sini da orang tadi di mana Dindin asa gandeng Dindin Dindin di mana eta posisi Dindin tuh di luar Pak punten Pak nembe ka pencet. Dindin judulnya naon Dindin? Tentang jalan Pak, tentang si Garama pada ngambil geometrik Pak. Abi kan PI-na di jalan di Garut. Oke, kabayang tuh tadi udah diceritakan. Siapa? Insya Allah kabayang. Nah, besok dikerjakan. Nya kayak saya di semester baru numpuk tugas teh ya kalau bisa sidang mah udah mulai dicicil dari sekarang juga ngajuin sidang seminar komprehensif terus ngajukeun tah sebulan deui lah atau 2 minggu deui sok ngajukeun kelompok per orang siapa aja ulah ditumpuknya ya sebulan lah efektif mah. Oke, ada yang tanyakan lagi nggak? Cukup menurut saya mah nih. Kesimpulannya tadi jawaban dari sebenarnya singkat ya. Sebenarnya isi dari hasil itu sudah menjawab semua, tapi ini terlalu luas. Kalau kesimpulan mah hanya mengacu ke tadi misalkan kesimpulannya ternyata aja sedikitnya. Kalau saran apa saran isinya? Coba mana saran? Kalau saran apa isinya? Saya can ngajawab deh atuh. Yuda ya Yuda ente Yuda. Aya Pak. Sok, ari saran nek nulis naon Yuda? Saran teh seperti ini Pak. Menurut pemahaman saya gitu. Saran yang dilakukan ketika melakukan untuk penelitian selanjutnya. Jadi saran kasaha itu teh? Saran ke pembaca. Kan kamu teh naon judulna ieu judulna? Belum ini sih Pak, belum terbayang, tapi rencana mah mau nguji kuat beton jalan. Oh, nguji kuat beton, oke lah so. Tangke sarana. Jadi apa yang mau ditulis kira-kira? Sarannya yang ditulis. Bingung apa ya Pak ya? Bingung. Makanya pelajari ya teh. Malam-malam kita teh capek-capeknya ngadain Zoom ini tehnya demi kita semua biar paham, biar langsung ongoing nulis.
Ya. Nah, jadi internal dulu ya. Internal teh apa? Ya skripsi kita apa? Tulisan kita teh internal kan. Ternyata di dalamnya saya ada kelemahan misalkan atau keuntungan yang memang bagus ini untuk selanjutnya. Nah, gitu. Jadi internal dulu. Kita sorot tulisan kita ya. Kajian kita itu ternyata ada sisi kelemahan sesuai lingkup permasalahan. Kan itu semua dikeluarkan tuh. Nah, jadi internal dulu. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan jika ada yang apa namanya meneliti dengan metode seperti ini, sarannya begini. Nah, dituliskan. Jadi dari kelemahan kita atau keuntungan kita ya yang kita kerjakan itu dituliskan semua. Ya. Itu Yuda, kebayang tuh Yuda? Mohon Pak, kebayang. Kumaha Cik, sok ulangi. Jadi pertama-tama sarannya internal dulu, menyorot penelitian kita. Setelah itu saran untuk barangkali ada yang tertarik untuk membuat penelitian lagi dengan kita metode teh kita. disorotnya maksudnya gimana? Tadi bagus tidaknya penelitian, metode penelitian yang dilakukan. Jadi gambaran umum lah kita teh mengajukan ini teh ada kekurangan, kelebihan kan gitunya semua dikeluarkan ya. Nah, nanti bagi yang mengikutinya ada yang lebih bagus, mungkin tambahannya ini kan bisa. Nah, itu dari sisi internal kan. Dari eksternal misalkan sekarang apa kira-kira kalau jalan kan jalan punyanya siapa ini teh? Apa judulnya jalan siapa? Nasional, jalan Provinsi, lokal. Pak. Kayak jalan provinsi berarti sarannya kepada dinas terkaitnya. Oh, iya. Dinas terkaitnya saya ada hasil kajian Yuda misalkan ya ternyata di sini itu titik aman kan biasanya kalau geometri jalan itu kan kenyamanan dan keamanan. Ternyata tingkat keamanan dan kenyamanannya itu hasil analisis saya itu begini kan dituliskan. Contoh misalkan Ya, ternyata geometri jalannya itu super elevasinya kurang sehingga dibutuhkan pengembangan kan analisa kecepatannya ternyata membutuhkan kecepatan yang menurun misalkan di sini kecepatannya wajib 40 km per jam cuma tidak ditulis tidak ada di lapangan. Nah, disarankan itu semua untuk bina warga diharapkan memberikan rambu-rambu yang lebih banyak lah gitu atau kumahanya sesuai tadi karena kita menghitung kecepatannya ini ternyata harus rendah. Nah, jadi seperti itu ya internal itu kepada diri kita sendiri ya ada kelemahan kekurangan, yang eksternal itu kepada instansinya ya termasuk Anda nih bor file tadi kan kepada instansinya mudah-mudahan hasil hitungan saya ternyata lebih besar berarti yang hitungan existing itu kecil. Ya mudah-mudahan bagi perencana kan pasti ke perencana ya atau kontraktor minimal ketika mau merencanakan sesuatu itu ada second opinion ya. Jadi jangan hanya perencana aja yang ngitung tapi ada second opinion dari engineer lain lah gitu ya. Nah seperti itu jelas lah. Oke, kebayangnya semuanya nih ternyata sudah selesai. Itu. Ini lampiran tabel mah tidak masuk. Di sininya hanya menyambungkan aja ke bila ada kalimat yang menyambungkan dengan kumpulan kumpulan lampiran dan tabel di bab ininya dituliskan semua ya. Nah ke sini ini hanya tulisan-tulisan saja ya. Kalau komplitnya mah di sininya. Nah jadi gambar tabel ini dari mana dari sini ya. Tapi Pak di sini boleh nggak ada lampiran ada gambar? Boleh sebenarnya Pak. Tapi jangan kebanyakannya. Nah jadi fungsi dari lampiran itu tadi kalau di sininya nggak muat masuk ke sini. Sok silakan ada yang mau didiskusikan lagi nggak? Menurut saya cukup lah. Ada yang mau didiskusikan? Bapak mau nanya. Oh, gimana?
Jadi Pak, mau nanya. Sok salwa heula, kumaha salwa. jadi penulisannya itu 5 bab kan, Pak? Ya polanya gini aja ya. Jadi polanya begini. Nah bahkan ini nanti saya mintakan artikel terakhirnya. Mintakan artikel ini kayak 20 lembar tuh. Ya 20 lembar. Nanti bla bla blanya mah sedikit. Sekarang mah modelnya paperless. Jadi nggak perlu print-printannya. Udah aja PDF. Kan tadi harus dicatat. Jangan pernah plagiat ya. Karena akan dikejar semua ya. Anda bisa nanti berbahaya ya. Bagaimana supaya tidak plagiat? Anda cantumkan kalau mengutip, misalkan ini siapa nih, yang punyanya siapa. Nah ini diambil, harus dituliskan. Di daftar pustaka dituliskan, di kutipannya, misalkan di bab 1 muncul, nah dikutipnya itu dituliskan. Nah itu Anda tidak lepas, kalau gitu Anda aman dari plagiat. Ya. Jadi tidak boleh sekarang mah harus benar-benar belajar skripsi lah. Bagaimana cara mengutip, bagaimana menyampaikan di daftar pustaka. Gitu. Tadi teh apa tadi teh Salwa teh? Lupa lagi nanya teh. Gimana Salwa? Jadi itunya Pak. 5 bab ya. Ya Iya. babnya mah itu tadi. Polanya mirip lah seperti inilahnya. Bab 1, 2, 3, 4, 5 lahnya. 5 loba gening data kondisi jalan. Ini aja nantilah dikasih yang ini nih. Ya, Karena Pak. memang beda-beda. Intinya gini, sebenarnya hampir sama. Sebenarnya mah ada hasil dan temuan. Nah, kadang-kadang hasil temuan dan kesimpulan gabung di sini. Ya, jadi babnya kan jadi sedikit. Tapi kalau kita lihat berapa bab ini? Ini mah berarti nah, seberapa bab dah? Ji 2, 3, 4, 5 babnya, eta salwanya. Dicatat ya semuanya. Jadi bab pendahuluan, landasan teori, metodologi, dan hasil. Walaupun saya belum bikin panduannya, ya buku panduannya, tapi dah lah, nu penting mah paham nah kan. Apa yang kita ini ya. Apa aja isinya bab pendahuluan? Nah mungkin ini isinya ya. Landasan teori, umum dan ketentuan desain lah. Kalau landasan teori ya. Metodologi ya tadi. Gambaran umum Anda menggambarkan apa permasalahan dikerjakannya itu seperti apa kan, termasuk schedule ngerjainnya seperti apa, hasil dan temuan tadi kan, hasil analisis semua keluarkan di sini, hitungan-hitungan grafik lebih ke arah bandingan kepada existing ya, baru kesimpulan dan saran. 5 babnya, silakan Julheja, ada yang bertanyakan? Ini Pak, kalau udah ngisilin yang pengajuan judul itu, terus ganti judul, boleh nggak Pak? Ya, nanti yang terakhir yang diambil. Rumusan masalah 1 nggak apa-apa berarti, tapi nggak usah dikasih poin ya. Jadi rumusan kan kasih poin itu ketika 2, ketika 3 kasih poin 1, 2, 3 misalkan. Tapi kalau rumusan masalahnya 1 mah udah aja nanyanya sekali kan, nggak usah pakai poin. Ya, Ngerti nggak maksudnya? Terima kasih. Nah kalau ini kayaknya paham nih, udah selesai itu 1 hari juga kan, tinggal mau tidak kan masalahnya itu, sambil bimbingan Anda selesaikan. Oke ya gitu ya. Ada lagi enggak? Bapak mau nanya. Bapak kalau misalnya buat judul teh kan aku insyaalahnya rencananya tentang part lantai dengan penggunaan bondek. Nah Pak, kira-kira lebih baiknya si judulnya teh emang fokus ke analisa si part lantai bondeknya itu atau mending perbandingan gitu Pak. Jadi kayak membandingkan metode konvensional dengan metode bondek. Nah langkah lebih baiknya kayak gimana? Ya nggak apa-apa, nanti itu include itu teh. Jadi analisa atau evaluasi ya, evaluasi itu bagus sebenarnya. Siapa tuh? Nadia, fakta yang di lapangan. Jadi gini, sesuatu itu kita buat itu karena memang belum ada ya, dan memang menarik. Kenapa menarik? Fakta yang ada sekarang semua udah main bondek. Coba lihat, ya. Iya. 1. Anu kedua, nah atau teori hitungan can keluar teori bondeknya.
mana sok hitungan teori bonek? Belum apa namanya teh? Belum muncul ya buku-buku cara ngitung bonek aya teh. Iya, belum ada di perkuliahan juga, Pak. Nah, lamun can aya susuganan ieu jadi berkembang ke depanna teh. Nya diteruskan jadi bagus itu teh. Bobo kamu jadi Jadi naon teh. profesor bonek, Pak. Nya lamun aya rezekina mah kan da aya buku Pak. Kamu bikin buku tentang nih menghitung bonek. Sebenarnya manual-manual kene kan begini caranya bonek teh. Bla 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 kan. Nah, mumpung ada pembimbingnya kan tinggal pas tah nu kitu mah lain sarjananya. Bukan sarjana yang seperti itu mah mentalnya mental pengecut ya, pengennya selesai. Nanti kalau ada masalah Anda tidak bisa menyelesaikan masalah. Harus ada kebaruan ya, ada sesuatu. Nanti bisa dibikin buku atau naon. Kan lumayan ya. Nah gitu ya. Sok aja. Ya, makanya dari sekarang enggak harus di timing waktunya. Bisa lila itu teh tong ideal teuing jika saya baheula nya. Da saya mah bisa gancang sebenarnya baheula teh ngan ideal saya teh salah teh dulu genep tahunnya dah yang saya teh genep tahun lila tuh dah sesuatunya ideal. Jadi diukur semua juga. Aya nama kumaha carana lulusnya tapi bener. Maksudnya teh cara Berarti Bapak apa sedikit lagi. Berarti Bapak kalau perhitungannya mah sebenarnya cukup perhitungan kan, makanya kayak cari pembimbingnya kan nyambung ya. Namun judulnya beton, artinya nanya kan dosen beton. Ngarah nyambung sekalian atau